Halo, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyan Tondi. Saya dari kelas PGMI 5B dengan NIM 19591231. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS Ilmu Pengetahuan Alam tentang membuat RPP dan membuat sebuah video pembelajaran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian gaya. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian gaya. Gaya mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau merubah bentuk benda. Sebagai contoh, pada saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arah. Sedangkan contoh perubahan untuk benda karena pengaruh gaya adalah kamu bermain dengan plastisin. Kamu dapat membuat sebagai macam bentuk gaya tangan yang menyebabkan bentuk plastisin berubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Besar kecilnya gaya tersebut dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang bisa ditulis dengan huruf N. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk ke bagian yang B, yaitu jenis-jenis gaya. Aktivitas sehari-hari kita memang sering melibatkan gaya. Gaya yang menghasilkan kerja otot manusia seperti tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu disebut gaya otot. Tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Berikut ini adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama itu adalah gaya magnet. Adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum atau paku atau benda lainnya yang terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut gaya magnet. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, itu adalah magnet menarik sebuah paku. Yang kedua adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Kita dapat melakukan percobaan untuk melibatkan adanya gaya listrik statis. Coba kalian gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut kalian. Siapkan juga kertas yang kalian sobek-sobek halus. Setelah digosokkan berulang kali pada rambut, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas itu. Kalian akan melihat sebuah potongan kertas tertarik ke arah penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas yang ada daya listriknya, yaitu disebut dengan daya statis, seperti yang ada pada gambar di atas ini. Kemudian yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot-ototmu akan bertambah besar dan kuat. Itu ada seseorang sedang menarik meja dan mendorong meja, disebut itu adalah suatu gaya yang melibatkan kinerja otot, teman-teman. Kemudian yang keempat ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda yang lain ke bawah. Bila kita lempar ke atas, baik dari ke atas pensil atau benda lain, maka semua benda yang di atas itu akan jatuh ke bawah, berada di luar angkasa. Para astronot tidak merasakan gravitasi. Akibatnya mereka akan melayang-layang bila berada di luar angkasa. Karena di luar angkasa itu gaya gravitasi bumi itu tidak ada. Kemudian yang kelima adalah gaya pegas. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya saat kamu bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Itu ada dua anak yang sedang menarik sebuah panah untuk memanah sasarannya. Itu menggunakan gaya pegas, teman-teman. Kemudian yang keenam adalah gaya gesek. Bila kedua benda saling bergesekan, maka di antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk berjalan
Bayangkan bila jalanan licin, maka gaya gesek akan lebih kecil dan kita akan kesulitan untuk berjalan. Itu adalah contoh gambar orang yang sedang berjalan dan menghasilkan gaya gesek, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pengertian gerak. Definisi gerak, cobalah kita pelajari pada saat kita berlari, maka terjadi perpindahan di mana kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi yang dimaksud dengan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya tersebut, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke contoh gerak gaya. Contoh gerak gaya dapat mempengaruhi gerak sebuah benda seperti 1. Gerakan gaya karena gaya otot pada saat mengayuh sepeda, pada saat berolahraga, dan saat bermain tarik tambang. Itu melibatkan gaya otot, teman-teman. Yang kedua, gerakan gaya pegas pada saat bermain ketapel dan bermain panahan. Kemudian yang ketiga, gerakan karena gaya mesin, mobil pengeruk, bulldozer, dan berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri, teman-teman. Oke, baiklah, itu tadi adalah materi saya tentang pengertian gaya dan gerak. Mungkin jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.